Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Safelia Nira. Di sini saya akan membahas materi mengenai apa itu pengangguran, jenis pengangguran, dampak buruk pengangguran, dan persentase pengangguran di Indonesia. Apa itu pengangguran? Pengangguran merupakan permasalahan utama yang sering dihadapi oleh banyak negara. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang sedang atau ingin mendapatkan pekerjaan. Namun, karena terjadinya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja, mengakibatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Selanjutnya yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, ataupun sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang sudah berusia 15 hingga 65 tahun. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari simak pembelajaran mengenai teori pengangguran berikut. Secara garis besar, pengangguran adalah keadaan di mana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan, angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran friksional atau pengangguran normal. Pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi disebabkan oleh siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian seperti adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, pada sebuah perusahaan saat sedang maju membutuhkan tenaga kerja baru untuk perluasan usaha. Namun saat perusahaan mengalami kerugian, maka akan mengurangi tenaga kerja sehingga terjadi PHK. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh permasalahan dalam struktur perekonomian sehingga memerlukan perubahan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan. Sedangkan pihak pencari pekerjaan tidak mampu menempatkan diri dengan keterampilan baru tersebut. Yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga kerja manusia oleh tenaga mesin atau teknologi sehingga menggantikan kinerja manusia. Selanjutnya yaitu dampak buruk yang disebabkan oleh pengangguran. Dampak buruk pengangguran dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu pada aspek perekonomian dan aspek individu masyarakat. Pada aspek perekonomian, pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai masyarakat lebih rendah dari pendapatan potensial, sehingga kemakmuran yang dicapai masyarakat akan lebih rendah. Yang kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang karena tingkat kegiatan ekonomi rendah. Dampaknya kegiatan pembangunan pun akan menurun. Pada aspek individu dan masyarakat, pengangguran menyebabkan kehilangan pendapatan individu, menyebabkan hilangnya keterampilan pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang karena tidak diasah. Dan yang terakhir yaitu pengangguran menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sosial serta ketidakstabilan politik karena masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran.
Persentase pengangguran di Indonesia. Di Indonesia, angka pengangguran cukup tinggi didominasi oleh tenaga kerja usia 15 sampai 24 tahun. Bahkan angka ini lebih tinggi dari angka rata-rata pengangguran di Indonesia secara nasional. Berdasarkan sumber dari Bank Dunia, persentase pengangguran muda usia 15 sampai 24 tahun dibagi atas pengangguran muda, pria, dan wanita. Pada tahun 2006, merupakan persentase pengangguran usia muda tertinggi, yaitu pada tenaga kerja pria hampir mencapai 30% dan tenaga kerja wanita melebihi angka 30%. Namun seiring berjalannya waktu, persentase pengangguran usia muda di Indonesia semakin menurun. Hal ini terlihat pada tahun 2011, di mana pengangguran tenaga kerja pria berada di bawah angka 20%. Meskipun pengangguran tenaga kerja wanita masih berada di atas 20%, namun terjadi perubahan yang signifikan sehingga diharapkan setiap tahunnya angka persentase pengangguran di Indonesia semakin menurun. Selanjutnya yaitu persentase pengangguran absolut atau secara nasional yang ada di Indonesia pada periode 2006 sampai 2017. Berikut merupakan tabel persentase pengangguran absolut di Indonesia pada periode 2006 sampai 2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Perbandingan persentase pengangguran perkotaan dan pedesaan. Jika kita melihat pengangguran di perkotaan dan di pedesaan, maka secara signifikan pengangguran lebih tinggi di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyak orang dari pedesaan pindah ke daerah perkotaan dalam rangka mencari peluang kerja. Berikut merupakan grafik persentase pengangguran di pedesaan dan perkotaan di Indonesia pada periode 2014 hingga 2017 berdasarkan sumber dari BPS. Sekian materi mengenai pengangguran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.